Layout PDF spread. Bentar, udah belum tadi? Oke. Oke, sudah silakan. Bentar, Pak. Ya. Salah. Salah. Recompile. Jadi pada tugas minggu ke-9 saya menggunakan itu, Pak, masih dalam IHSG, tapi dengan variabel keduanya itu untuk simultan equation-nya itu nanti pakai saham Indonesia. Di sini saya menggunakan BNI. Jadi saya nggak menggunakan banyak variabel di sini, hanya 2, yaitu IHSG dengan juga BNI. Jadi melihat faktor domestic growth melihat dari hubungan dari keduanya apakah saling mempengaruhi dua arah atau tidak. Di sini pendahuluannya kurang lebih hampir sama, di mana IHSG itu mencerminkan kinerja pasar saham Indonesia itu kan karena IHSG. Nah, saya ingin melihat apakah IHSG ini akan mempengaruhi BNI dan sebaliknya apakah saham BNI akan mempengaruhi secara faktor simultannya gitu. Nah, lalu kalau untuk tujuan dari tugas ini sendiri itu adalah menganalisis hubungan simultan antara IHSG dengan saham BNI ya. Di sini saya lupa mengganti saham BNI Indonesia dan mengetahui arah besarnya pengaruh pergerakan saham terhadap IHSG dan sebaliknya. Nah, lalu mengevaluasi pengaruh IHSG terhadap perubahan harga saham, dan saya lupa menambahkan kalau untuk membandingkan antara OLS dan 2LS gitu. Dan memberikan gambaran empiris untuk pengambilan keputusan investasi. Nah, metodologinya kurang lebih saya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan estimasi penggunaan two-stage least square atau 2SLS, dan sebagai pembandingnya menggunakan OLS. Nah, data bulanan yang dipakai adalah tahun 2010 sampai 2023. Nah, model persamaan yang akan dituju itu kemungkinan adalah seperti ini, yaitu IHSG sama dengan alpha 1 plus beta 1 dikali saham T. Di sini saham ini saya ganti ke BNI harusnya. BNI pada waktu ke T plus error dari IT. Dan equation keduanya yaitu saham T sama dengan alpha 2 plus beta 2 dikali IHSG T plus error 2T. Nah, dari metodologi dan juga tujuannya harus ada beberapa asumsi yang dipenuhi, di mana itu adalah dia berdistribusi gambarnya begini. Berdistribusi normal atau tidak, dia juga tidak heterogenesitas dan tidak ada autokorelasi serta Nah, di sini dari uji Shapiro-Wilk-nya itu dia residualnya bersifat tidak normal, sehingga ada asumsi yang ditolak, yaitu asumsi tidak normalnya. Dan untuk heteroskedasitasnya itu dia tidak ada atau dia bersifat homogen dengan uji Durbin-Watson-nya itu memenuhi dan autokorelasinya tidak ada. Nah, lanjut karena ada asumsi yang tidak dipenuhi, jadi dibutuhkan perubahan transformasi. Setelah ditransformasi langsung saya lakukan hasil estimasi, jadi tidak saya masukkan di sini. Saya menggunakan OLS itu dari hasil OLS-nya itu p-value-nya tidak signifikan. Kebesaran. P-value dari persamaan OLS IHSG model itu tidak signifikan, begitu juga untuk yang OLS yang untuk stok atau untuk BNI saham atau untuk saham-saham di Indonesia. Nah, lalu pada di sini bisa dilihat kalau misalnya untuk
IHSG sendiri modelnya P value untuk stock lag-nya itu 0,45. Ini artinya dia tidak signifikan tapi R square-nya ada di 0,820. Nah, adjusted R square-nya ada di 0,793. Sedangkan IHSG lag itu di 0,814. Nah, sedangkan pada saat melakukan hasil estimasi 2SLS atau 2 square least squares itu, nah diperoleh kalau misalnya P value dari keduanya itu signifikan, tapi hanya menggunakan satu persamaan, yaitu satu variabel, di mana IHSG menggunakan stok, sedangkan untuk stok itu menggunakan IHSG, atau IHSG menggunakan saham dan saham menggunakan IHSG itu. Nah, untuk P value-nya sendiri itu cukup memenuhi, yaitu adalah 0,000, ini lebih kurang dari 0,05, dan R square-nya itu ada di tarif yang cukup besar, di mana itu ada di 0,89 keduanya untuk modelnya. Jadi untuk interpretasi hasilnya itu sendiri, kalau misalnya OLS itu koefisiennya tidak signifikan karena ada kemungkinan indikasi dia endogenitas atau bersifat yang mempengaruhi variabel-variabelnya itu. Lalu untuk SLS itu sendiri koefisiennya signifikan dengan hubungan dua arah, ada sehingga bisa dikatakan ada hubungan dua arah antara IHSG dan saham BNI. Nah, model 2SLS ini lebih valid untuk menangkap dinamika hubungan antar variabel gitu. Jadi bisa kita lihat kalau misalnya tuh SLS ini kan dia dua arah itu, antara stok dan juga antara IHSG. Stok dengan IHSG. Sedangkan kalau OLS ini hanya pada satu arah, sehingga ada kemungkinan dia kalau dia kolinier multikolinier, jadi kalau dia multikolinier jadi dia akan mempengaruhi. Sedangkan kalau ini kan dia dua arah, sehingga sifat dari multikolinier itu bisa di reduce. Itu. Kesimpulannya terdapat hubungan simultan antara IHSG dan saham BNI, dan metode 2SLS ini lebih efektif kalau misalnya ada masalah tentang multikolinier atau itu. Dan model 2SLS ini lebih valid dalam menangkap dinamika hubungan antar variabel. Nah, di sini kalau untuk pada persamaan IHSG itu beta alfa satunya itu adalah 2995,5 dengan stoknya 1,0865. Di sini saya buatnya tadi nggak ke masuk, jadi saya gunain di sini aja. Di ini deh, di IHSG itu ada di sini 299,56, sedangkan stoknya itu 1,0865. Dan untuk intercept IHS untuk BNI-nya itu sendiri dia min 2778,8 dan IHSG-nya 0,9583 gitu. Pak, cukup kayaknya di situ, Pak. Soalnya saya juga Oke, mungkin ini yang kembali ke modelmu yang awal di motivasi itu. Teori ekonominya dasarnya dari mana Anda menganggap bahwa IHSG dipengaruhi oleh harga saham dan harga saham dipengaruhi oleh IHSG. Itu juga modelnya itu loh yang Anda tuliskan. IHSG T, saham T, saham T. Nah, coba Anda lihat simultan itu kan bisa ada lag kan. yeah. Coba lihat teori tentang apa simultannya itu kan nggak selalu konteksnya pada waktu sekarang itu kan bisa ada lag itu, bisa juga ya enggak memang itu. Yeah. Nah, ini Anda saya harapkan tidak ya memang kemarin kan saya hanya
ngasih. Tapi kalau bisa ada dasar teori ekonominya ya. Coba itu disimultan itu. Teori tentang bahwa saham mempengaruhi harga saham, mempengaruhi saham BNI ya padahal Anda di sini ya. Iya, saya menggunakan saham BNI, Pak. Jadi contohnya ini ya, Anda mau pakai yang mengaplikasikan yang model simultan yang mana itu? Kalau persamaan 18, coba mulai dari 1811 coba. Anda nggak pakai itu kan kayaknya itu. 1811. Tidak, Pak. Ada pakai yang mana coba? Enggak. Yang 1811 dulu, itu kan 21, 1811 yang umum dulu itu. Oh, ini. Ada kan di situ ada Y1, ada X. Y2, ada X1. Anda sekarang pakai yang mana? Notasi Y apa notasi X? Enggak, yang tadi aja dulu. Oh, ini. Coba Y1 di kasus Anda itu IHSG apa saham misalnya. Y1 itu IHSG, Pak. Y2. Y2 itu saham. Nah, oke, berarti Anda pakai 811 tanpa X berarti kan? Iya, benar, Pak. Berarti ini kan, nah maksud saya gitu, latihan Anda bagaimana ada teori, ini saya barusan tadi bimbingan tesis, yaitu tadi teori dengan, kan bab 3 dengan bab 4 kan, besok kan kamu akan tesis. Karena Anda juga pernah skripsi kan. Iya, Pak. Kan ada teori di bab 3, terus aplikasi di bab 4. Ya dia di bab 4-nya melakukan banyak sekali. Saya tanya teorinya mana? Nggak ada. Nah, ini maksud saya ini, Anda membiasakan pakai notasi kayak di teorinya. Kan kalau di teori kan cuma pakai apa? Y, Iya, X gitu kan. iya, Pak. Jadi Anda kan tidak melibatkan keberadaan si X ya. Jadi Anda hanya, nah, Menggunakan nah Y saja. sekarang ke slide Anda sekarang. Benar Mm-mm. nggak Anda tadi yang IHSG, saham, Y, saham, beta. ini benar nggak notasinya juga? Alfa 1, beta 2. Coba kembali ke teorinya. Alfa 1 sebagai beta 1, beta 2. Itu ada indeks. Nggak, berarti Anda sudah nggak sama dengan teori kan? Ya, Pak. Kenapa nggak samanya? Di sini dia menggunakan mu dan juga untuk apa sih? Estimasi variabelnya estimasi beta 1 di sini saya Ini menggunakan namanya alfa. bukan variabel ya, itu Ya, beta itu parameter. Bedakan parameter, bicara parameter. variabel, Betul. Anda mulai disiplin ya. Ini lagi kerja, Anda sebagai besok adalah master matematik yang minat statistik. Nah, Wah, itu. Jadi notasinya Anda, cara nulisnya aja, coba nggak benar kan? ya, Pak. Ada alfa 1, beta 1. Di situ IHSG langsung T. Padahal di situ ada indeks. Kenapa Anda nggak pakai notasi yang sama dulu? Biar Anda ada Y1 T, ada Y2 T. Coba kembali ke yang persamaan Anda. Heeh. IHSG T, Saya, saham T. mm-mm. Nah, berarti harusnya Anda yang IHSG kan sebagai kayak Y1 kan, Iya. saham kan Y2. Maka berarti apa? Harusnya apa? Beta 1 Oh, 0, saham. Ya, beta 1 0 dikali 1 saham 0, terus beta 1 2 saham T. T. Ya, beta 1 0, Terus beta 1 saham T T, beta 2 2 0 0. plus beta 2 1 IHSG. Nah, ini hanya untuk membedakan antara apa, kita bicara, jadi parameternya namanya beta 1 0 sama beta 2 2 0. 0. Beta 1 0 itu ngukur konstanta untuk Untuk IHSG, IHSG. beta 2 0 untuk yang saham, karena saham adalah Y2, IHSG adalah Y1.
Iya. Terus ada beta 1, 2. Itu Kan koefisien untuk saham untuk yang IHSG. saham. Terus beta 2, 1 1 itu. untuk Ini kan kayak nggak kelihatan jadi kan. ya, Pak. Karena beta 21 mengukur hubungan antara Y1 dengan Y2. Tuh. Kayak ini disiplinkan teori dengan ininya ya. Iya, Pak. Terus teori ekonominya, bahwa benar nggak saham pengaruh IHSG? Ini apalagi Anda fokus hanya saham BNI. Iya, Pak. Ada nggak teori ekonominya? Ada merujuk dari bukunya siapa, papernya siapa? Nggak ada kan? Hmm, lupa dimasukkan. Nah, itu aja hanya untuk apa? Mengingat bagaimana kalau hanya teori dari Gujarati sama Hira nggak ada yang mengatakan bahwa harga saham Saham sama dengan mempengaruhi IHSG. Bahwa IHSG mempengaruhi harga saham. Tapi hasil kesimpulan Anda ada nggak ini? Kerjaan Anda? ada, Pak. Bahwa Jadi harga saham harga saham itu mempengaruhi saling timpal balik dia, Pak, antara IHSG dan juga harga saham. ada ujinya? Ada, Pak. Uji. Padahal di teorinya Anda bicara P value kan ada R square, teorinya nggak ada, padahal di outputnya Anda lengkap ini. Nah, itu ya kembali kayak tadi kasus di tadi saya bimbingan itu. Waduh, teorinya nggak ditulis di metodologinya. Ini metodologinya mana coba Anda? Metodologi ada di atas, Pak. Coba, itu kan Anda nggak lengkap mesti. Kok bisa di outputnya lengkap banget itu? Mana itu? Ini, Pak. Nah, itu kan hanya ringkas banget. Anda padahal di outputnya lengkap banget. Anda pakai apa? Nah, sebenarnya di sini hanya cukup menyebutkan ya, nggak harus apa. Ya, Anda nulis semua kan daripada Anda teorinya apa aja sih? Anda melakukan apa aja tadi di outputnya? Di outputnya itu melakukan Banyak R itu. square ada, Oh, untuk P oh, value padahal ada, lengkap data banget itu. statistik ada, Pak. Nah, ini kejadian tadi baru saja bimbingan kenapa jadi agak lama gara-gara ini tesis. Karena Anda mumpung masih kuliah untung kan ini. Ya, Pak. Tapi kalau yang tesis kan masa kan saya tanya ini sudah iya Pak sudah mau selesai aduh outputnya banyak banget di bab 4-nya. Tapi ternyata kejadian ketemu di Anda di sini. Jadi untunglah Anda di kuliah ketemunya kan. Nah, besok pas tesis janganlah gitu ya. Iya, Pak. Jangan terjadi gitulah pas. Jadi ini karena kuliah jadi nggak apa-apa. Ya maksudnya nggak apa-apa tapi tetap diperbaiki. Jadi kalau outputnya banyak kayak gini, ya teorinya harusnya Banyak juga. ada. Nah, ada bingung kan, di mana caranya? Ya tanya aja GPT, teorinya di mana gitu. Tuh. Jadi memang apa Anda lakukan itu aja deh. Ya, Pak. Wong sekarang nyari teori gampang kan, minta bantuan ChatGPT, teorinya di mana yo tentang 2SLS, misalnya Anda pakai 2SLS ya tadi ya. Iya, Pak. Itu Terus SLS. menghitung R square-nya di mana, itu kan ada namanya apa ini, 2 size estimation summary. Minta teorinya, ini kan hasilnya kan. Hmm. Ada uji T, ada uji F. Nah, Anda mulai biasa juga sama tadi dia, mesti pakai package saja kan. Jadi lupa teorinya kan. Karena tanpa teori bisa ngerjakan kan ini Anda kan. Iya, Pak. Gunanya kenapa saya bikin struktur tugas-tugasnya, ada pendahuluan, ada metodologi, itu supaya metodologi itu kan besok kayak bab 3-nya itu. Jadi yang ini yang 1, 2 itu kayak bab 1-nya besok itu. Apa, pendahuluan sama Sama tujuan. tujuannya, Rumusan masalah. rumusan masalah tujuan itu kan bab 1 besok. Hmm. Terus metodologi itu bab 3-nya. Terus bab 4 4 pembahas. ini apa, hasil ini kan, ini bab Ya, hasil. terus bab 5-nya Kesimpulan. kesimpulannya. Nah, ini latihan sudah mulai di kuliahnya supaya pas tesis nggak bikin saya pusing itu. Nah, saya bimbing tesis
Tadi 2, "Pak, saya sudah tapi teori dengan bab 4-nya nggak sinkron, tapi untung katanya belum diketik." "Ya okelah, silakan ketik," saya bilang gitu. "Tapi jangan ngomong sudah mau selesai." Ya oke, ini sudah ya, berarti sekarang saya tambahi teori lagi bab 20 ya. Ya, Pak. Oke, saya tak share screen. Oke. Jadi bentar. Oh ya, sorry. Mungkin Pak saya mau bertanya Pak Ya tentang silakan. tuh SLS sama OLS dan SLS. Sebenarnya kalau untuk tuh SLS itu kan dia ingin konfirmasi ulang saja sih Pak sebenarnya. Untuk tuh SLS itu dia melihat estimasi antar variabel itu Pak, variabel dependen gitu kah Pak? Jadi antara misal kita ada Y11 dan Y12. Itu dilihat dua arah misal dari misal dari saya IHSG sama saham gitu, Pak. Ya. Atau dia eh, produknya nanti bukan produk, konsepnya beda gitu. Takut Jadi gini saya. loh, kenapa Anda cukup satu SLS? Karena kayak diregresi cuma satu arah kan. Mm-mm. Nah, kenapa saya butuh tuh SLS ya? Karena mulai ada wong tadinya jadi Y, jadi X jadi Y, kan gitu bolak-balik kayak gitu. Nah, Mm-mm. kadang itu juga nggak cukup, masih perlu 3 SLS. Jadi kalau Anda misalkan ingin dapat gitu, Anda melihat dari struktur modelnya ini kan semakin kompleks kan itu. Iya, Pak. Tidak hanya satu arah, jadi itu kan menyebabkan jadi kita membutuhkan enggak cuman satu SLS. Kalau kata saat kita belajar regresi, cukup satu SLS kan. Mm-mm. Iya benar, Pak. Nah ini, makanya itulah, jadi nanti Anda memang itu kenapa sih kita butuhkan, kalau kita hanya berhenti di satu SLS, bisa nggak? Ya nggak bisa. Bisa tapi dikerjakan sendiri-sendiri, hasilnya mesti akan jelek gitu. Hmm. Nanti Anda boleh bandingin itu, nekat aja cukup pakai ilmu zamannya regresi linier, itu kan hanya satu SLS kan itu. Mm-mm. Kita Berarti. tutup mata aja. Saya nggarap saham mempengaruhi IHSG, udah Mm-mm. selesai. Terus saya bikin lagi, oh sekarang saya bikin IHSG mempengaruhi harga saham, selesai, tapi sendiri-sendiri loh ya. Iya. Nah, itu beda dengan kalau saya langsung gunakan tuh SLS, karena apa? Kita langsung mengakomodasi keberadaan memang itu sebagai sesuatu yang saling Berkait. terkait itu. Hmm. Pada saat saya tutup mata tadi, saya hanya punya udah satunya ngerjakan saham mempengaruhi IHSG. Hmm. Mungkin ada 2 orang kan, satunya lagi ngerjakan harga IHSG mempengaruhi harga saham. Sudah selesai. Itu cukup pakai regresi zaman belajar regresi. Tapi kalau sekarang itu dalam satu model, makanya namanya simultan kan, secara Iya. bersama-sama. Maka kayak seperti Anda pernah main catur simultan? Belum pernah, Pak. Oh, wah, itu satu catur ngelawan banyak orang langsung berani dia. Nggak bisa Pak saya Pak itu, Pak. Wah, makanya itu harus orang yang sudah master catur kan. Iya, Pak. Jalan kaki dia, lawannya sampai 10 orang. Sini sini dulu. Wah, tapi itu jadi kayak gitu. Mhm. Nah, itulah yang namanya Bapak berarti adalah melakukan namanya jadi simultan gitu. Jadi beda dengan kalau secara sendiri-sendiri gitu. Mmm. Selesai saya lawan ini, saya ini, baru gantian itu beda. Kalau simultan itu langsung bersama. Nah, ini juga sama, malah kenapa butuh 2S. Oke, sekarang saya tambahkan yang bab 9 secara singkat mulai identifikasi bentar saya ini kan dulu.
Oke, jadi di minggu ini kita masuk ke ini ya, yang identification mode problem ya. Jadi masalah identifikasi adalah mengenali. Nah, maka tadi ini saya harapkan ada dasar-dasar teori ekonominya dalam rangka untuk identifikasi masalahnya ya. Jadi ini kita mulai identifikasi itu. Ini ditaruh di bab berapa 20 lah tadi ya. Maka sekarang saya akan ke bab 19 ya, identification ya. Oke, jadi nah ini model simulasi kita seringkali hanya mengamati misalnya tadi antara harga dan kuantitas Ki. Apa kita sedang mengestimasi fungsi permintaan atau fungsi penawaran? Tadi apa? Kita ingin lihat ada terus harga kuantitas dapat dipengaruhi oleh karena pendapatan konsumen, harga periode sebelumnya, kondisi pasar. Ini mulai ada kayak ingat kan antara Y1, Y2 atau juga ada keberadaan si X-nya tadi kan kalau secara umum di model simultan. Nah, kita tadi kan akan ada parameter tadi yang namanya beta tadi parameternya. Tapi kan ada fungsinya tadi kan. Ada kalau di sini kan dikenal sebagai fungsi permintaan atau fungsi apa penawaran kayak gitu. Kalau di tadi kan apa indeksnya merupakan fungsi dari harga saham, apa harga saham merupakan fungsi dari indeksnya. Itu sudah harus jadi perhatian. Maka inilah kita akan mulai melakukan identifikasi masalahnya. Maka tadi perlu ada notasi yang harus kenal, terus ilustrasinya supaya kita bisa memahami problem yang kita hadapi. Dan akhirnya kita jadi membutuhkan persamaan bisa apa yang single atau harus simultan itu. Mungkin nggak perlu simultan misalnya. Nah ini persamaan simultan jadi lebih rumit kalau tadi Anda kan hanya libatin apa Y1, Y2 kan ini Y2 sampai YM juga ada X-nya tadi kalau misalnya harga saham sama apa tadi indeks mungkin terpengaruh oleh tarifnya Trump misalnya. Misalnya kan gitu masukin. Atau tadi harga saham dipengaruhi oleh mungkin ada harga emas ikut-ikutan nimbrung misalnya. Kemarin harga emas lagi naik jadi banyak orang terus jual sahamnya dipindah ke beli emas saja misalnya. Nah, ini jadi si X nggak akan pindah ke sini. Kalau Y bisa pindah kan ini. Iya, Y1, Y2 di sini. Y2 pindah. Tapi kalau X tetap selalu di kanan sebagai prediktor. Jadi sebagai eksogen sering kan. Nah, endogennya ada M, eksogennya ada. Nah, kalau Anda tadi nggak liputan eksogen kan, hanya iya, endogen hanya semua. menggunakan endogen saja, Pak. Nah, jadi Y1, Y2. Nah, ini yang penting ini Anda bisa nah nanti tinggal mau diganti tadi Anda mau harga saham, indeks harga saham itu silakan. Tapi Anda tadi belum melibatkan eksogennya ini si X-nya ini. Jadi Y ada namanya endogen, ada eksogen. Beta parameternya. Nah, kalau beta parameter dari endogen, kalau gamma itu parameter dari eksogen. Kalau dulu waktu kita belajar regresi, beta untuk parameter dari eksogennya kan, X-nya kan. Nah, sekarang beta untuk parameter endogen, sesama endogen. Nah, inilah di persamaan simultan. Errornya jadi ya sebanyak endogennya. Endogennya ada M ya parameter apa? Errornya juga ada sebanyak M. Nah, udah kan? Jadi ini apa di bagian yang saat ini. Sekarang kita mulai lihat di mungkin nggak harus nanti semua lah kita ini mulai tentang identification-nya. Jadi kan kita mulai ingin mengestimate parameternya apa, terus persamaannya apakah tadi kayak Anda kan hanya nggak membutuhkan X ya oke.
Anda tadi bisa juga kalau yang kompleks tadi apa, endo ada M, eksogennya ada K. K. Nah, bisa juga mungkin Anda bisa reduksi, wah yang mana, hanya Anda cuma bikin yang lebih mengidentifikasikan, oh ya bisa juga ada yang unidentified, ada yang jadi langsung ada, bisa juga jadi ada mungkin sampai overnya jadi multiple estimate possible, jadi bisa berbagai kemungkinan ya karena tadi kayaknya hanya satu ya, misalkan kami saja sudah lah. Ini contohnya, ini tentang event and replay. Sebelumnya tapi tambahan ada kayak ada tadi kayaknya nggak perlu ada kayak gini kan. Ya, nggak bikin equilibrium. Nah, jadi nggak ada T, seperti ini, IT, bisa jadi seperti ini. Terus juga tadi, jadi perlu misalkan nanti berapa, tapi kan Anda nggak ada sih ya, jadi tambahan yang utama ya ini Pak. Ada tambahan ya. Oke, ini kalau misalnya tadi di 9 dari sampai 1 tadi nggak saya berikan di saya ini sebagai kemudian apa, yang nah, ini kan berbagai bisa digambarkan berbagai macam ini ya, kemungkinan-kemungkinan bunganya itu. Maaf Pak, suaranya kurang jelas Pak. Iya toh, kurang keras, bentar. Iya. Saya volumenya coba, bentar mana sih? Tadi saya. Terkadang masuk, terkadang tidak Pak. Iya. Heeh. Oh, apa ininya mungkin karena saya pakai headset mungkin ya coba lah, moga-moga agak ini stabil lagi bentar. Jadi kalau digambarkan jadi seperti ini ya bisa ada berbagai macam kemungkinan ininya. Oke, saya ini kan ini kan nanti untuk proses apa, reduksi, jadi ini ternyata parameternya bisa antara 0 dinyatakan dalam bentuk dengan si apa 0 ini adalah karena dengan ada tambahan keseimbangan, jadi bisa direduksi, jadi akhirnya persamaannya bisa berubah kan tadi. Kalau yang tadi kita kan sama sekali nggak ada semacam kayak gitu, itu. Nanti bisa lihat di punya agak lebih detailnya, ini ada prosesi kayak gini. Jadi akhirnya apa, tadi kan karena gara-gara ada tambahan apa tadi, yang persamaan yang ini, equilibrium-nya apa ya tadi ya? Iya yang ini ya. Equilibrium. Iya gara-gara ini ada, jadi bisa terjadi kita adakan reduksi lah jadi, oh keseimbangan bakalan terjadi pada saat seperti apa. Maka tadi kenapa kalau perlu nggak ada teori tentang antara IHSG dengan si apa tadi, harga sahamnya, kan kayaknya belum ada, ya. Ya, Kali ini belum antara ada. permintaan dan penawaran kan sudah ada orang bikin teori lah itu. Ini kan mungkin orang-orang ekonomi yang bikin teorinya kan itu. Yang akhirnya jadi bisa mendapatkan ada suatu persamaan baru antara si beta dengan gamanya itu. Nah, dapatlah ada muncul jadi seperti ini. Jadi demand function-nya, supply function-nya dinyatakan sebagai sudah dengan yang samaan. Oke, ini bisa juga terjadi over identification. Ini keadaannya seperti apa? Ini nambahin apa ini? P ada I ada RT, yang QT-nya ada PT, tapi ada sampai leg ya. Kalau tadi Anda belum melibatkan yang keberadaan leg ya. Belum Pak. Baru PT aja ini. Nah, kalau dinyatakan dalam bentuk seperti ini PT-nya, QT-nya ada di inilah, akhirnya kita memiliki P0. Jadi suatu kayak semacam apa ini kayak parameter baru kan ini. Jadi P0 adalah beta 0 dikurangi alfa 0, alfa 1 dikurangi beta 1.
terus beta 1-nya sebagai BNP2. Nah, ini yang menyebabkan jadi over ininya gara-garanya apa? Parameternya makin banyak nyatakan dalam bentuk seperti jadi nanti mungkin menafsirkannya pada saat mengestimate-nya kan jadi tambah jadi susah kan ini. Iya, Pak. Jadi kadang ya kan pada kali tadi kan ada mudah estimasinya kan tadi bisa menyelesaikan dengan mudah beta apa tadi ada beta eh, Let's Ana malah gunakannya dengan istilah yang sederhana tadi ya alfa 0 beta apa Anda notasinya pakai alfa 1 beta 1 apa tadi ya kalau nggak salah ya alfa 2 beta 2 kalau nggak salah kayak gitu ya. iya, Pak, beta 1 beta 2. Nah, ini kan semakin jadi kompleks. Nah, itu namanya jadi over maka akhirnya ada rule-nya gimana supaya tidak tambah rule-nya. Coba tadi saya bikin summary-nya mungkin mudah lebih dilihat nggak yang 19 nih. Walaupun belum saya ini kan belum saya ini kan masih. Jadi M-nya, endogennya, M-nya, terus K-nya banyaknya apa? Tadi variabel ya ini di indeks. Nah, ini beberapa ada definisi untuk Anda memandu pada saat memilih apa tadi untuk modelnya ya. Salah satunya ini yang sampel satu, jadi cuma dinyatakan dengan apa ini? P pada konteks demand ini mirip kayak yang ada ya tadi ya. Sederhana aja ya. Jadi kita kan cuma dibikin simple gini. Terus contoh 2 mulai nambahkan ada I. Tapi di demand-nya, di supply-nya enggak. Nah, mungkin ini pandangan-pandangan teori ekonomi perlu dimasukkan ya. Jadi perlu masukkan tambahan ada I. Itu bunganya ya, Pak. Ya, jadi ini mulai masukkan. Nah, yang ketiganya nambahkan apa lagi ini? Oh, lag-nya. Jadi Right. apa penawaran pada lag-nya mulai dimasukkan. Nah, ini ceritanya tadi kan yang juga masalah kayak gini, tapi lebih mix, lebih rumit. Jadi, lag-lag-nya sampai ada banyak banget. Nah, di teorinya dia nggak nyebut, tapi di bab 4-nya ada nyebut signifikan, nggak signifikan. Ini kan bisa jadi nggak signifikan kan? Ternyata setelah Anda tadi olah, ternyata I juga alfa 2-nya terlalu kecil. Nah, dia nggak signifikan kan diuji. Ini juga sama nggak sih? Akhirnya jadi kembali ke contoh satu kan, cuman yang depan yang signifikan misalnya. Tapi Anda tadi kan hanya cuman parameternya cuman 2 kebetulan signifikan ya tadi ya? Iya ya? Iya, Pak, kalau pakai tuh SLS. Tapi Iya, pas tadi kan dia jadi pakai OLS, dia tidak signifikan semua, Pak. iyalah karena dijalankan sendiri-sendiri kan. Iya. Jadi karena kenyataannya sebenarnya harga saham dengan indeksnya mungkin saling mempengaruhi kan. Tapi tadi kalau dipandang sebagai satu LS kan berarti satu arah saja. Sama pengaruh ini tapi ternyata enggak. Itu misalnya kayak gitu. Oke, nanti ini ada boleh apa ya kayak tadi sebenarnya mulai bermain kayak tadi kan ada contoh kan ya baru contoh 91 seolah kan ini bikin yang sederhana. Nah, ini mulai nambahin ternyata pada saat Anda main dengan yang sendiri-sendiri tadi nggak signifikan semua ya tadi ya. Pada saat hanya Iya, pakai satu SLS ya. iya, Pak. Satu SLS tapi sebenarnya Anda boleh nambah apa tadi yang namanya apa eksogen ya. Tadi Anda juga bisa juga endogen tapi lag-nya ya, pakai lag itu. Anda kan tadi belum juga kan indeks yang kalau Anda Pak harian ya datanya tadi ya? Bulanan. Oh bulanan. Berarti kan Anda bisa lihat bulan lalu lah misalnya itu. Nanti bisa untuk eksperimen ini Anda dalam rangka mengikuti di rule ini. Jadi tidak sampai ada eksogen ya kalau bisa ya. Kira-kira Iya, Pak. apa ya yang agak logis ya? Tadi Anda baru, oh ini Nilai tukar, Pak. volume. Nilai tukar mungkin Ka- bisa mempengaruhi. Kayaknya volume perdagangan juga bisa. Volume apa sahamnya. Kalau enggak apa tadi? Oh nilai tukar. Nilai Iya, tukar nilai tukar dolar ke rupiah. ya dicoba coba nanti signifikan enggak. Tapi kalau bisa yang ada
dukungan teori ekonominya ya, mungkin pendapat orang ekonomi lah, Iya, Pak. biar apa, enggak duga-duga lah. Nanti ini ada, nah saya nggak tahu nanti ada cari aja tes ini ya, tentang keberadaan simultan pakai Hussman Frequent Test. Jadi untuk kalau tadi kan Anda langsung gunakan itu, jadi nanti ini ada namanya Hussman. Kalau tadi nggak disebut ya di software-nya ya, pakai apa tesnya ya tadi ya? Enggak, Pak. Coba nanti cek Hussman ini ya, spesifikasi untuk dalam rangka membuat tes spesifikasinya itu. Ini pakai Hussman nanti, Hussman test itu. Supaya tadi jadi nanti, oh ini bukan dari pakai contoh 19.5 memasukkan apa ini? IXP sama AID. Ini AID. Jadi kalau yang ada kan baru di depan ini aja kan. Nah, nanti tambahan ada INC sama POP, PS. Nah, coba kalau Anda pakai ini dulu kan pakai contoh 19.5, bisa nggak dapat datanya ya ini ya. Mungkin Sus susahnya dapat datanya ya, susahnya ya. Ini kan income of state, level federal grant in aid, state population. Mungkin diganti kondisi Indonesia boleh aja, tapi nanti modelnya pakai ini sebenarnya bisa itu. mhm. Ini kan namanya gunakan Pindik Benchmark model. Jadi ini mungkin ini kan ada teorinya lah, dasarnya maksud saya. Jadi motivasinya kalau ada tadi kan teori ekonominya nggak ada kan tadi kan? Apanya, Pak? Anda pakai teori ekonominya apa bahwa saham mempengaruhi IHSG, IHSG. Teori ekonominya, nggak ada, Pak, di tugas tadi, Pak. Makanya itu maksud saya kalau bisa kalau bisa ketemu dasar teori ekonominya ya lumayan lah gitu. Jadi Anda kan yang penting pokoknya pakai gitu kan. Oke, Pak. Ini kan ada dasar, udah ada riset sebelumnya lah itu. Tapi mungkin ada susahnya cari datanya kan ini. Iya, kemarin itu Jadi, mau masukin nilai tukar juga, tapi, error dalam programnya, Pak. Jadi nggak jadi masih. dimasukkan. Hmm. Tapi datanya dapat ya. Datanya makanya saya cuman gunain BNI tadi, Pak, nggak Ya masukin karena masukin itu gara-garanya data dapat tapi susahnya di codingnya berarti kan, mmm, code-nya. Nah, tadi itu urusan endogen, sekarang kan urusan persamaannya bahwa itu perlu sekarang aspek eksogennya juga bisa dicek ini. Yang X-nya mau di ini kan, mau diuji. Nah, nanti dicoba kalau bisa dapat codingnya ya terusin, maka pakai kata kunci ini ya, mungkin minta tes bahwa dapat enggak untuk tes for ini sama Hausman-nya ya. Ini ya, Houseman specification. coba coba Anda cek di ini ya, dipakai tadi itu coba di ini kan. Silakan Anda coba nanti kalau bisa dapat. Kalau nggak harus coba sekarang kok itu. Oh, ya, Pak. Sekarang coba Anda mulai searching, nanti tunjukin ke saya dapat enggak yang ini Hausman tes sama yang ini ya, yang apa? Eksogennya ya. Test for exogenity. Oke, silakan dicoba dulu. Ambil saya ini istirahat dulu karena tadi dari pagi langsung bimbingan terus jadi Anda cari dua tadi ya, Hausman sama yang exogenity testnya ya. Baik, Pak. Ini, Istirahat. cari datanya juga atau itunya aja, Enggak, Pak, ini programnya? dulu apa programnya dulu, codingnya sama teorinya. Teorinya kan tadi ada di buku, mungkin tambah kelengkapannya sama kok apa ininya, Python-nya ada enggak itu. Ya kalau ngoding sendiri kan yo repot ya. Mungkin saya coba cari di buku. Editor PDF. Compiling. Random attack announcement. Hmm?
Smolten. Husband state of vacation. Dari awal tuh. University.
Hmm. Hmm. Oh, bentar. Oke. Hmm. Ikan tergesa. Oke, gimana? Kira-kira ada nggak ininya? Saya Apa? dapat jurnal langsung dari hostman-nya, Pak. Oh iya toh, wah loh, yuk mana? Coba share screen kan. Tahun berapa itu? Tadi coba nyari-nyari. Makanya ini kan maksud saya gini loh. Sekarang mulai tak suruh saya kan besok kalau pas tesis itu cepat sudah punya topik itu loh. Kayak sekarang masa saya punya bimbingan lama banget sudah gara-gara nyari topik. Aduh, terus sudah gitu ngarapnya lama. Ini yang dari hostman-nya, Pak. Tahun berapa dia? Ini udah lama banget, tahun Nggak apa-apa. 1978. Ya berarti kan lama kan. Maka Lama. harapan saya nanti kalau codingnya bisa dapat nggak? Di sini materi semua, Pak, kalau yang untuk Enggak, hostman ini. maksud saya Anda cari di tempat lain. Ya di sini Oh. nggak mungkin dong. Zaman tahun 78 boro-boro ada Python. Itu aja dulu zaman itu 78 SPSS mungkin belum ada kok. Seingat saya itu. Saya kan sama saja, saya belajarnya tahun 78 kan zaman masih kalkulator. Tadi Komputernya masih komputer besar itu. Ada softwarenya bisa dapat. tadi belum Host. itu sih, Pak, belum dapat kalau untuk yang Enggak, uh, ini coba ke ChatGPT-nya. kalau dari Jadi ChatGPT udah tadi, Pak. iya makanya itu kan Human testnya ada kan? Ada. Iya kan? Tapi di outputnya jadinya kayak gini dia, Pak. Model Coba. compression deh. Jadi Ya apa nanti angka sama ini minta algoritma Human test gitu coba ke ChatGPT. Nanti kan jadi langkah-langkahnya bisa tahu. mulai dari awal Minta biar nggak jelek kan. iya awal jadi apa apa algoritma Human test untuk apa tadi? Human specification test. To estimate. Nah, ini langkah iya kan? Iya. Ini langkah-langkahnya nah, itu apa masih dikasih codingnya segala ini. Langkah-langkahnya apa? Cuman 3 berapa ini? Ini Estimasi kayaknya full ya. model
Ya Contoh. udah berarti malah terus nanti teorinya coba lihat dari bukunya, dari papernya itu kan nanti Iya. alurnya. Ini full nih. Iya, kayaknya lumayan detail ini. Bisa. Soalnya ini yang memang dari houseman-nya ini kayaknya, Pak. Iya, makanya tuh jadi dia yang penemunya kan. Iya. Konstruksi teorinya sudah tahun 78. Tapi waktu itu kan komputasi masih pakai kalkulator itu. Tahun 78 kayaknya masih kalkulator itu. Komputer hanya yang punya ya Amerika. Yang jelas saya kuliah 4 aja komputernya masih di pusat komputernya UGM. Jadi artinya universitas itu loh ya masih. Oh, yang Jadi kayak komputer besar itu loh Mas. kayak komputer server gitu, Pak. Oh ya iya jadi hanya kayak gitu nggak belum baru tahun-tahun berikutnya mulai ada desktop yang lebih gede. Desktop masih mahal kan waktu itu. Ya nanti cobalah teorinya ini nanti sama disinkronkan dengan untuk codingnya minta Python-nya si ini moga-moga ya bisa lah di tapi artinya berani nambah eksogen ya nggak cuma tadi endogen Ya, Pak. endogennya coba ditambah terus eksogennya tapi ada coba sama tambahan ininya ekonominya itu. Oke. Sama cek asumsi juga perlu ya, karena beberapa ada asumsi kan tadi normal ininya karena pakai T kan mesti ininya normal itu. Mm-mm. Nah, itu ya nanti dicoba juga itu. Terus sebenarnya bisa juga menghitung R square itu sebenarnya kalau untuk ya bisa bikin MSE, RMSE atau AIC, BC kayak kan bisa juga itu. Terus tambah juga yang main lag tadi ya di lag berapa tadi itu wah lagnya sampai besar. Jadi yo namanya dan untuk tesis jadi berani bermacam-macam kan. Teknya sampai berapa, Pak? Itu Oh 12 tapi ada lebih. lag kok sampai di atas 15 ya lama-lama malah lebih jelek. Saya nggak tahu makanya saya tadi bingung gara-gara loh kok bisa lag hanya gara-gara itu di papernya berarti dia ganti data. Misalnya Anda baca paper ya Mm-mm. tentang apa, Anda ganti datanya tapi ngikuti yang di paper, ya bisa kacau kan. Kan Mm. belum tentu perilakunya sama kan datanya. Iya. Wong sama-sama inflasi Indonesia dengan Amerika aja sudah beda, dengan negara lain bisa beda kalau itu. Indeks harga saham gabungannya juga mungkin sudah beda, eksogennya Udah. bisa juga. Nah, makanya ini lah nanti Anda dengan ini kan melihat bagaimana kita kerja secara apa. Terus ini aja masih ada tantangan kalau frekuensinya nggak sama loh ya datanya bulanan semua oke aman tapi ada yang bulanan ada yang harian. Nah itu sudah mulai ngaco juga nanti. Itu nanti kan mix apa model itu jadi apa frekuensinya nggak sama. Tapi yang ini dulu lah nanti Anda coba untuk tugas yang minggu ini, kalau terus untuk minggu apa tadi kita kayaknya tadi habis identification, oh simultan ini masih juga bicara simultan lagi nanti diulang lagi satu-satunya itu. Kan Kalau ini yang tes, ya jadi ini kan apa tapi sudah ini masih di untuk approach estimation-nya ini kan karena tadi prediktornya makin banyak ini prosesi terus nanti gunakan nah ini yang apa recursive model ini yang gunakan OLS ini lebih kayak untuk proses estimasinya model itu hmm, dengan yang yang indirect least square katanya ordinary least square kenapa harus terpakai method of indirect ini lebih ke metode-metode sebenarnya tadi kayaknya mungkin sudah yang apa sudah salah digunakan ya, Pak? satunya iya beberapa mungkin nah ini tuh SLS kan sudah sebenarnya tadi sudah yang ini ya nanti ya minggu depan kita tetap urut ini lah tapi kan tadi kan sudah sampai sini tapi kan teorinya belum kan Iya, Pak. tapi sekalian ada nambahi tadi ya yang ada eksogennya ya nanti coba teorinya ambilkan dari sini ya ya kalau belum sempat ngetik Anda itu cukup ngomong bahwa ini persamaan berapa di buku ini gitu loh nyebut-nyebut gitu aja nggak apa-apa Oke. maksudnya kan kalau mungkin ngetik kan lama
Tapi sebenarnya kalau Anda ingin cepat ngetik juga ini di-copy minta si ChatGPT bikinkan lateksnya gitu, bisa itu. Oh, sekarang cepet kok ini. Itu SLS kan tadi Anda kan sudah melakukan ini kan, cuman tadi teorinya yang belum, terus juga Anda masih terlalu sederhana kan, Iya, Pak. karena hanya dua endogen kan, tanpa eksogen semua. Terus endogennya juga belum pakai yang lag. Nah, nanti Anda nyoba mulai gunakan lag ya, jadi Kemarin itu Pak kalau mau ngambil yang kurs sama apa, nilai tukar rupiah dan suku bunga kemarin mau saya ambil, tapi ada kendala di program apa, pas saat pengambilan dari itunya, dari websitenya Pak. Jadi kan oh, baca datanya nggak mau. nggak Dia mau. frekuensinya sama-sama juga bulanan, sudah. Sudah Pak, udah saya atur Oh ya bulanan. berarti apa, websitenya ya yang lagi mungkin kategori yang kan kita kan nggak tahu bahwa nggak semua bisa cara baca kan ada berapa cara, coba dicari di ini kan sengaja ada. Hmm. Nggak kalau yang harga sahamnya gampang kan itu, yang Ya, namanya kalau Ninjaho sahamnya, udah pakai terbuka. Yahoo Finance bisa Pak. Iya, tapi kan kalau ya kemungkinan karena ininya, cara bacanya harus beda itu. Coba cari Mmm, caranya, karena banyak cara baca data dan tergantung webnya juga itu. Bisa mhm. juga dia diproteksi loh ya, harus di-download dulu. Nah, Ya Anda download, dibuat jadi CSV kan, nanti terus dibaca. Itu kan kalau baca yang tipe CSV kan gampang kalau pakai Python itu. Paling gitu, jangan langsung kayak yang baca langsung, belum tentu semua memang bisa. mmm. Jadi ini kan yang bab ini kan sebenarnya tadi Anda sudah bablas ke situ. Bagus Tapi juga. teorinya nanti di sini yang ini kan nanti kan kalau ingin lihat ininya ada ini. Baik Pak. Nah, Anda cukup nyebut misalnya di ini kan di appendix-nya kayak lampirannya kan appendix untuk detailnya lah besok pada saat Anda untuk tesis lah harus bener ini. Ya minggu depan kita ikutin urutannya ya masih ini dulu nggak apa-apa lah itu di mana. Ya Mmm. tetap kita ikut ini ya nanti yang minggu depan ini nanti baru kita berikutnya lagi di oh ya minggu depan ini kan ya merah lagi sama itu. Kan biar diganti satu udah lah tetap tetap di Senin aja ya nggak apa ya. Oh ya udah Pak, nggak apa-apa Pak. Kayak saya juga nggak udahlah di bentar. Kalau ya seingat saya merah itu. Ya nanti tetap di sini nggak apa-apa lah di nikahnya. Ini merah ya minggu depan ini. Ya nanti kita lihat situasi ya kalau memang itu ya tetap aja di sini. Oke, jadi minggu depan tetap itu nanti sekalian saya jelaskan yang terkait ya tadi yang ada tuh aset nanti kita lihat secara pelan-pelan di sini itu nanti. Baru setelah ini kan udah minggu keempat ya. Hmm. Iya. Ya oke, mungkin untuk hari ini sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Apa sudah cukup? Mmm. Jadi istilahnya kayak kemarin tadi sudah dilakukan, tapi apa yang ini lebih ke identifikasi tadi ya. Jadi supaya saatnya kapan Anda nambah apa beberapa eksogen, endogennya juga jangan yang sederhana. Itu yang untuk tugas yang minggu ini ya. Ini Iya. kan yang kemarin kan sudah ada. Nah, nanti yang terus bagaimana untuk pengecekannya? Nah, ya tadi yang Houseman test sama yang apa tadi? Yang satunya? Osman test sama test of exogenity. Nah, yang eksogennya itu tadi memang eksogennya itu memang perlu nggak itu loh. Kayak tadi Anda ingin masukin itu. Dan nanti kalau memang untuk baca data langsung agak sulit ya di-download aja terus diubah dalam bentuk CSV itu. Ini kemarin kalau si siapa Lutfi menggunakan DeepSeek katanya untuk mengubah jadi CSV katanya. Kan apa kalau dibaca langsung susah ya hanya di ini kan download dulu di CSV kan ya.
Ya sekarang kan banyak cara untuk nyari data, cara menyajikan data kan sekarang banyak software-softwarenya kan itu. Jadi yang untuk tugas Wigo ini lebih fokus pada penambahan tadi ya, endogen sama eksogennya ya. Ya, Pak. Jadi Tapi kalau lebih bisa ke ada ya, terus nanti yang human testnya kan sudah dapat teorinya, tinggal nambahi yang tadi yang apa untuk eksogen tesnya ya. Ya kayak sebenarnya kayak di regresi kan kalau kita sudah punya prediktor banyak kan perlu dicek, dites lah gitu. Itu seperti itu personal. Ya oke, sementara ini dulu. Iya, Pak, cukup, Pak. Oke, ya oke, saya tutup ya. Oke, makasih. Ya, Pak.